sih mas. Aku pesan apa tidak? Avokadonya gini. Kayaknya ini pandan deh. Nggak tahu. Ya. Udah lah, kalau salah pun nggak apa-apa. I'm okay with that. Jadi hari ini Lena masak Ya. kue untuk Lena Makasih semuanya. beserta coklat dingin. Oke. Jadi hari ini kita mau update kehidupan lagi. Yang nggak ada, sebenarnya nggak ada update dari kehidupan ini. Emang ada ya? Kakak dulu lah. Kehidupanku biasa-biasa saja, tidak ada yang berubah. Makan es krim pakai Manis banget. ya iya dong. Balance. Oke, kita tunggu cerita Esther. Ada cerita apa nih? Ada apa nih sama Dimar? Dimar, fun fact, Dimar itu tingginya Dimer ya. Kalau dia bilang Dimer, nah itu enggak loh Dimer. Dia tingginya 186. Gils, guys. Nanti kalau udah habis putus dari Kaiser, aku mau pepet si Dimer. Asal kuat aja. Enggak lah, not my type. Tapi dompetnya mepet. Emang dompetnya setebal itu? Enggak juga. Nggak tahu ya, belum coba. Enggak mau sih. Yang paling benar itu jangan makan es krim pakai garpu. Baru pertama kali makan es krim pakai sendok garpu. Makanya. Lucu banget. Jadi kan guys, sekarang sudah Apa? mulai asing dengan Reza. Kok bisa? Karena Oh, jangan sudah cerita ke dia, lu cerita ke gue. Karena sudah ada kehadiran Dimar. Enak ya, dia bisa milih-milih guys. Aku satunya nggak ada. Dia bisa milih-milih tuh. Bayangkan jadi Kak Esther. Aku makan ya Kak Esther. Dia bisa milih guys. How lucky Kak Esther. Dan ini untuk merayakan keberhasilan Lena sidang kemarin. Kasih. Kak Esther juga akan berhasil kok. Amin. Jujur itu. Terus strawberry. Dalamnya tuh apa? Kalau pakai donat kan? Leci ya sih, literally donat. Donat juga gitu. Iya, mirip-mirip nih. Oh, dalamnya gini. Gemas, aku akan memasukkan es krim ke dalamnya. It's supposed to be good. Sebenarnya Reza itu tipe cowok yang enggak, I don't know, mungkin sudah 3 bulan lebih kenal sama dia. Aku rasa dia bukan tipe orang yang cocok untuk dijadikan pasangan menurutku, karena mungkin Karena dia nggak menunjukkan dia cinta itu sama kakak. Ya kan 3 bulan mau berharap apa? enggak, karena dia tidak bisa menunjukkan bagaimana cara aku ingin dicintai. Make sense. Atau dia nggak tahu caranya? I don't know, maybe kalau Dimar tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan. Dimar tahu bagaimana cara menunjukkan rasa suka tertarik sebagai laki-laki. Itu poin yang penting kalau kalian lagi PDKT. Kayak mana emang cara tahu si cowok yang kayak dia, maksudnya apa yang diperbuat Dimar sehingga kakak berpikiran seperti itu? Lebih ke mungkin nggak tahu ya, mungkin ke love language aku ya, suka cowok yang Apa gitu? Coba diingat-ingat lagi apa sih yang menurut emang edukasi ya, anjay edukasi.
Ya ilmu kan tuh kak. Suka cowok yang apa ya, affirmation, word affirmation. Dia juga tipe orang begitu. Oke. Dia tidak segan-segan memuji. Cantik banget, Hmm. cantik banget. Nah itu kadang kalau perempuan dibuktikan tuh dulu ya, dan selfie itu satu. Di chat juga begitu. Di chat, di video call, di ketemu, tidak malu untuk memuji dan tidak malu dia mengakui kalau dia tuh kecintaan. Ada mungkin, tapi buruknya kita tidak tahu laki-laki itu love bombing atau tidak, karena dia di awal sudah jor-joran. Tapi Nikmati aja lah ya. tapi untuk kalau mengcompare dengan Reza bukan tipe cowok yang begitu. Makanya aku bingung antara Reza itu dapat sama aku sebagai someone atau cuman menganggap sebagai teman. Jadi kalau gitu gue ada gitu tipe dia Reza, kayak belum pengen diikat dalam hubungan. Kalau dia mengejar dan dia ingin lo harus jadi milik gue itu. Gue nggak mau main-main, lo mau sama gue mau sama lo, udah ayo kita jadi. Itu Dimar tipe yang sukses. Wow. Terus atau service, Dimar itu sangat-sangat atau service, tingkat pekahnya luar biasa. Ya gimana tuh kak? Dia pernah nemenin aku menggarap kerjaan di kafe ya, bawa tas tulis berat, tapi dia bukan tipe orang yang kayak langsung mengambil tuh, enggak. Dia tunggu, dia matinya dulu, tapi kadang dia tiba-tiba juga spontan. Terus dia bilang apa? Jadi mungkin dia lihat aku tipe orang yang apa ya, jarang untuk bilang tolong gitu. Nah tapi dia menunggu aku untuk ngomong gitu. Nah jadi ada satu momen kayak aku udah capek banget ya seharian kerja di kampus, terus kalau pulang tuh kayak menenteng tas untuk turun ke bawah ya, ada lantai 4 kayak gini juga, itu udah berat ya. Akhirnya aku ngucap, boleh tolong gantian nggak bawa tasnya? Boleh lah, dari tadi gue nungguin itu, gue ngeliat kok lo kuat banget atau memang lo bagaimana, gue kagak tahu ya, gue dari tadi nungguin itu, kapan lo minta tolongnya ke gue katanya. Kayak gue ngerasa Tawarin dong. Ih bangga, senang. Kira kamu diperlakukan dengan baik. minusnya Dimar tuh sama kayak aku, keras kepalanya, tapi dia tipe orangnya solutif. Reza tidak. Reza kayak lo mau mati-mati gue, lo mau kesal sama gue nggak apa-apa, jadi kan gue tempat sampah lo. Nah, tapi dia tidak memberikan solusi. Kalau si Dimar dia dengar terus dia ngasih saran solusi. Kalau aku menambah masalah. Kalau kamu Seruprit. Kenapa sih? Ada bernisnya di bawah kan? makanya itu tuh ini. Ini sobat. Nih. Terbalik dong garpunya. Akhirnya garpu ini bekerja dengan baik. Benar. Chan. Takdirkan untuk makan brownies. Chan. Sabar dong. Chan. Happy birthday. Kenapa sih lagu ini? Baru intro. Kalau zaman lagu Bernardia begitu lah. Iya. Mantap. Kakak main sama Dimer. Tadi malam kita berantem guys. Sama Dimer. Kenapa? Kadang-kadang gue keras kepala, dia keras kepala. Masalahnya apa? Kok bisa orang berantem? Karena aku lagi cerita, dia menimpali, dan dia mengasih pandangan. Jadi kita tuh punya dua pandangan yang berbeda.
tapi dia tetap mau ingin menyatukan pandangan dia ke aku, ngerti nggak? Pandangan Tapi- tentang apa? Pekerjaan. Kok kakak nggak cerita sama aku? Nanti ini soalnya konteksnya agak sensitif, soal kerjaan soalnya guys. Akhirnya dia memberi pandangan lah, tapi menurutku Nggak masuk. bukan gak masuk, aku punya alasan untuk melakukan hal seperti itu, tapi emang itu bakal jadi introspeksi diri aku tahu itu, tapi dia tetap memaksakan pandangan dia terhadap permasalahan di kerjaku ini. Jadi akhirnya kita berujung yaudah terus debat. Iya. Terus akhirnya- terakhirnya gimana? Gue tinggal tidur dia. Oke. Terus tadinya kan kita ngobrol dari video call ya, kan dia udah sama-sama kesal, aku juga kesal. Akhirnya dia terus apa begini, terus udah geser itu. Iya, coba lah. Akhirnya dia ngomong gini, udahlah nggak masuk ternyata omongan aku dari tadi, katanya gitu. Udahlah hiduplah kita, katanya gitu. Terus bilang oh ya udah, coba aku matiin. Terus tadi pagi Dan gue menyadari kalau misalnya gue juga keras kepala dan gak mau kalah, dan dia begitu. Tapi yang gue salutkannya, tadi pagi HP ku masih di Andy ya, malamnya karena aku udah tinggal tidur duluan, malamnya dia ngechat aku, dia bilang apa? istirahat ya sayang, jangan marah ya, karena aku kasih pandanganku aja. Oke. Aku sayang kamu, love you, good night. Terus paginya kakak langsung berbunga-bunga. Kayak paginya gue kaget, ternyata dia bukan tipe orang yang membiarkan kita tidur dengan rasa kesal atau anjay udah diambil tempat kan. It's okay. Nggak rezeki banget. Oke, terus kamu senang. Tapi aku dengan gengsi gue ngomong gini, nggak marah, aman aja, pakai tanda gini. Dia balas lagi stiker yang membuat aku kesal, kayak gini stikernya. Terus aku kirim stiker, aku read aja biar kamu sakit hati. Sampai sekarang dia tidak membalas. Dari kapan? Dari pagi. Terus Sekarang juga belum. oh satu-satunya kita lagi. Ya, masuk apa? Terus tadi sore karena aku berstory kan, aku lagi di luar, tapi aku nggak bilang ke dia kan, kami tidak ada ngabarin. Gue nggak tahu dia di mana sekarang dan lagi ngapa, dan dia juga tidak tahu gue di mana dan lagi apa. Tapi karena aku berstory tadi di Instagram, terus dia nge-like. Tapi storyku yang kedua itu kan di full gitu kan. Tapi sebenarnya itu video itu udah lama guys. Foto yang mana? Tag storyku yang di full kolam renang itu. oke. Itu kemarin tuh waktu lagi dinas di Bogor. Terus dia like itu. Gara-gara aku buat itu, dia lihat langsung dia telepon aku, tapi ku reject. Oke. Dia Terus teleponnya dia- lagi Instagram. Nggak dari WA. Terus dia bilang nanti aku telepon balik, lagi kerja. Karena emang aku lagi kerja sih guys, lagi nyiapin laporan. Terus dia balas oke sayang. Terus sampai sekarang gue nggak ada nelfon dia. Telepon lah sekarang. Udah. Kan kakak udah janji. Iya, nanti gue nanti aja kalau udah lupa. Iya, kalau mau video call ya. Seru percintaan orang dewasa. Tapi gue nggak ada ngomong gue pacaran enggak. Dia sudah ngomong Ini udah pacaran. kok cewek cool gitu. Oh gitu ya, pacaran orang dewasa. Gak ada tanggal jadi. Dan dia juga bilang, kamu tuh pacaran tuh gimana sih, aku suka sama aku suka sama kamu, ya kita pacaran tuh gimana. Tapi aku gak pernah ngomong kayak aku depan biro saya, aku udah ngomong ke temanku kakekku, berarti oh sama aku. Dan juga kakak mau jadi pacaran. Nah, kakak mau jadi Tapi aku pacaran. jahatnya aku belum menganggap itu pacaran. Saya kakak juga nggak menolak. Ya udah.
pacaran tuh nggak harus langsung nikah loh kak. benar. Tapi konsep prinsipku Lena, ketika aku sudah mau mulai hubungan, berarti udah tahu yang ada di masa depan tuh nanti. Ekspektasinya akan menikah. Betul. Sama lagi. Jadi aku tidak mau buru-buru untuk bilang kok pacarku, ayo kita pacaran. Tidak semudah itu. Jadi intinya si cowok nganggap kakak pacarnya, nganggap kakak adalah pacarnya, tapi kakak belum nganggap dia pacar kakak. Gak tahu sampai mana, aku mau lihat dulu. Berapa nih timelinenya? Deadline-nya berapa bulan? 3 bulan maybe. Udah 3 Karena bulan bukan? kalau di luar dulu sebulan 2 bulan. Nah karena aku melihat guys, perasaan aku sama Reza dalam 3 bulan itu bisa berubah benar. Kayak memang Tuhan maha membolak-balikkan perasaan orang ya. Dulu tuh kayak kecintaan banget kan aku kan. Kayak apa-apa jalan sama dia gitu kayak. Sekarang enggak. Oh, cepat itu ya? Gak tahu aku juga, gak tahu mungkin karena aku belum ketemu orang yang baru lagi ya. Yang bisa buat aku wah gitu. Jadi ketika aku bertemu sama orang baru yang menurut aku dia ada di kriteria aku bisa jadi jatuh suka. Karena aku sangat orang yang sangat mempertimbangkan sesuatu. Tapi tunggu 3 bulan. Bukan tunggu 3 bulan sih, aku sampai kayak aku ngerasa even belum 3 bulan pun aku bisa membolakkan perasaanku guys. Iya sih benar. Ketika aku nemu sesuatu hal kayak oh dia nih nah udah aku bakal bisa bucin banget. Tapi ketika aku ngerasa bukan ya udah. Kita lihat apakah 3 bulan lagi Kak Esther masih bersama Dimar. Fun fact yang buat jahat lagi, aku tadi kan bisa ya guys, yang kudoakan bukan mereka berdua. Aku ya, makasih ya. Why? Kau doakan apa? Padahal dia sudah punya pacar. Kan doain apa? Semoga dia bahagia. Kayak itu dorong bapak rasa ikhlas gitu. Tapi kan kita sudah mengikhlaskan sesuatu hal yang menyakitkan. Percayalah Tuhan akan menggantikannya lebih dari rasa sakit ini. Tuhan akan hidup. Aku belum pernah disakiti cowok, jadi apakah aku tidak akan mendapatkan yang 10 kali lebih baik? Aku harus Kita tetap mesti disakiti harus dulu. disakiti dulu. Ketika kamu kecewakan sesuatu hal, apapun itu, Aku lagi baik-baik aja. Mana dong? terus ya guys, kayak tadi aku agak berpikir jadinya dengan Komili Romo tadi. Apa tuh? Aku lupa lagi tadi. Oh ya nggak tahu. Tentang apa ya? Tentang iman. Oke. Imanmu akan menyelamatkanmu. Itu ya Romo bilang. Ketika kamu mengimani apapun itu, ketika kamu mengimani kepada Bapa, hal yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin. Makanya ada ayat Alkitab tadi aku lupa deh ayatnya tuh lengkapnya gimana, pokoknya di akhir kata ya imanmu akan menyelamatkan. Iya. Benar. Inul Vista. Iya sih. Jadi intinya lo jangan menjual iman lo demi. Tapi teringatnya yang Kak Yeni dia bakal pindah ke Katolik kok katanya. dia bilang Aku dengar dari sumber terpercaya di Palas. Jadi dia dari kakakmu ya. dari dia nikah dulu kan di KBP kan. Tapi nanti dia belajar lagi suaminya buat nikah lagi di Katolik. Nggak nikah sih apa sih namanya? Berkatan ulang. Baru dia belajar. Iya. Yang ini kan tetap Katolik. Masih tetap Katolik, cuma pernikahannya kemarin sama dia KBP. Nanti habis itu suaminya masuk Katolik. Jadi kayak biar adil gitu loh. Oke. Tapi even pun kayak gitu Lena, nggak segampang itu juga.
ya kak mewah sampai sekarang harusnya dia tidak boleh menerima sakramen komunion. Iya betul. Hukumannya Loh, dia harus menghadap ke Romo dulu dan mengaku dosa. Setelah itu pernikahannya harus diberkati dulu. iya. Baru mulai lah. Betul. Ya kan tinggal suaminya belajar habis itu nanti baru udah komuni suaminya udah pindah Katolik, baru mereka iya, baru mereka memperbarui janji pernikahan, pemberkatan Mau secara nggak nikah Katolik. seperti itu? Mau nggak nikah seperti itu? Mau, tergantung sama siapa nanti. Siapa tahu baik banget dia sama aku, memperjuangkan aku, kita nggak tahu ya. Tadi memperjuangkan aku segitunya, aku nggak mau kayak jangan sampai beda agama banget. Tapi kalau misalnya emang dia memperjuangkan aku gimana dong? Emang aku nggak boleh ya merasakan itu. Maksudnya kalau aku di posisi itu aku bakal tetap milih sama dia lah meskipun dia beda agama. Ini susah kak, gimana dong? Atau aku harus tetap kayak yang nggak mau kalau misalnya beda agama. Tapi kalau aku nunggu yang Katolik, kalau yang Katoliknya nggak jelas gimana dong? Balik lagi, Realistis lah. imanmu akan menyelamatkanmu. Aduh, bener sih. Cowok Katolik ini nggak ada yang beres. Apa? Apa? Jarang, maksudnya jarang gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Jarang apa? Jarang ada yang beres. Orangnya Enggak sih. kakak aja nyantolnya sama yang beda agama terus. Tapi aku berusaha untuk tetap teguh. Ya kan? Dari awal aku sudah mengatakan mau mencari yang Katolik. Aku tidak bisa pilih. Kalau mau ikut aku terserah, silakan. Tapi kalau kamu berharap aku mengikuti kamu, stop, jangan coba-coba dekat. Itu bukan pilihan guys. Iya sih. Benar. Itu apa mereka diam-diam. Bahasa kamu juga besar kali sekali. Seal dengan antiseptic action. Gendut banget aku guys. Sama aku juga nih. Ih kak, lihatlah kak, tangan tukang pukul kak. Tangan tukang pukul. Beton menghasilkan dada. Pakai sport dah. Auto kecil. Nah ini kak. Udah. Oke, itu update dari Kak Esther ya guys. Kamu mau update tidak? Tidak ada yang mau diupdate. Hidupku begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Belum ya? Cuman aku lebih sering apa aja kepikiran. Pikiran soal Kan kalau di TikTok itu kan banyak kayak yang ada tren karena akhir tahun, terus dia buat tren hair is getting macam apa? Oh ya, hair is getting longer and someone's son is treating me better. Maksudnya apa maksudnya ya? Maksudnya dia sudah berhubungan dengan sangat baik dengan laki-laki gitu loh kak. Aku udah nunjukin videonya.